akselerasi digital tidak diikuti dengan akselerasi knowledge dan skill. Mereka juga bingung ini lagi ngapain sebenarnya. Ini barang apa lagi baru yang keluar. Mereka harus mengkaji ini, itu, dan seterusnya, udah ketinggalan. Teman-teman dari Barreskrim juga bingung. Kita harus membahas hari ini tentang sesuatu yang saya mau jujur, nggak paham. Tetapi luar biasa efeknya, baik secara opini di publik maupun jumlah kerugiannya. Apa yang saya maksud adalah model-model bisnis berdasarkan platform atau aplikasi. Anda pasti mendengar bahwa ada anak muda ingusan, saya gunakan kata yang tidak terlalu nyaman, ingusan, sebab perilakunya merugikan banyak orang. Tapi tiba-tiba menjadi sultan. Sultan itu maksudnya kaya. Pamer kemana-mana dengan mobil mewah. Saya sih tidak pernah sedikit pun tertarik untuk tertipu dengan model seperti ini. Tapi dalam kenyataannya banyak yang tertipu. Ada nama Indra Kers, nama yang ternyata bukan nama aslinya. Ada juga yang namanya Doni Salmanan. Atau banyak yang lain. Saya mengajak seorang hari ini yang saya anggap dan saya percaya paham soal ini. Jadi nanti kalau pertanyaan saya terlihat seperti pertanyaan bodoh, dipahami saja. Sebab betul-betul saya tidak paham. Yang semakin saya tidak paham adalah ada orang banyak yang tertipu. Untungnya saya tidak masuk pada kelompok ini. Namanya Gema Guyardi. Mas Gema, halo. Makasih loh. Luar biasa, thank you undangannya, terhormat sekali saya. Saya yang terhormat, Anda harus mengajari saya hari ini. Aduh. Harus mengajari kita semua hari ini. Thank you Abang. Gema Guyardi ini adalah seorang yang paham soal ini karena S2 dan S3-nya, bahkan sekarang dia mendirikan perusahaan yang tidak terlalu jauh dari sini. Dunia saham adalah dunia yang dia pahami dan dia geluti dan kemudian mendirikan perusahaan. Dan saya dengar, boleh kita buka nggak sini? Apa tuh? Dalam waktu dekat ini akan masuk ke sana ya? Oh, tapi jangan dibuka dulu kali ya. Biarkan dia bukanya. Beberapa hari dari sini dia akan mendapat sebuah tempat di mana dia bisa berbuat banyak bagi negara. Luar biasa. Selamat untuk itu ya. Thank you, thank you. Gema, Ya. pertanyaan bodoh yang pertama. Apa itu binary option? Apa itu robot trading? Apa bedanya dengan saham? Apa itu yang namanya kripto? Dan apa ada yang satunya lagi? Yang saham ya. Yang crypto. brand itu apa namanya? Copy trade. Copy trade gitu lah ya. Ada 5 jenis bisnis yang sekali lagi betul-betul saya tidak paham. Dan saya yakin banyak orang yang tidak paham. Ya. Dan karena itu pun banyak yang tertipu. Betul. Apa itu Gema? Jadi kalau kita mengacu binary dulu deh, karena binary kan memang rame ya. Dan sebenarnya di negara-negara lain itu binary itu dikenal sebagai dulunya cikal bakalnya financial spread betting 2009. Jadi yang namanya ada kata betting berarti ya ada unsur judi gambling, di mana judi itu pasti nebak-nebak. Dan judi yang sebenarnya sebenarnya bagus kayak di kasino, ya kita datang ke kasino kita gambling. Tapi judi yang fraud itu adalah judi yang masuk di dalam kategori ada dugaan manipulasi dan kecurangan di dalam sistem. Nah, binary ini disinyalir demikian. Terutama di beberapa negara itu sudah mendeklar bahwa binary option itu masuk di dalam financial fraud. Di Australia mereka mengategorikan sebagai similar to gambling. Nah, artinya apa? Simpelnya adalah kalau kita dulu kenal tentang yang namanya judi bola. Judi bola itu ada tebak-tebakan kayak 1 menit sebelum pertandingan selesai gol atau enggak. Ya kan? Kalau kita tebak gol ya hasilnya nanti bagaimana. Itu adalah perjudian tebak-tebakan yang instrumennya adalah olahraga. Binary option pintar. Dia bikin konsep seperti ini supaya kesannya tidak berjudi, instrumennya adalah keuangan. Nah ini yang masyarakat tidak sadari, akhirnya mereka berpikir, lalu apa bedanya sama saham? Sama kan grafik-grafik juga, sama kan forex juga. Dan mereka gagal untuk memahami the whole concept bahwa creator daripada binary option ini sebenarnya
menciptakan satu ekosistem baru perjudian di dalam dunia keuangan. Nah, itu yang terjadi. Financial spread betting dari tahun 2009 sudah ada. Yang menjadi masif adalah kenapa binary menjadi meledak karena pandemi. Dan target market binary itu sebenarnya adalah masyarakat menengah ke bawah dan sangat ke bawah. Kenapa? Karena hanya dengan uang 14.000 dia bisa pasang togel ibaratnya. Kalau togel kan ditangkapin pemerintah, tapi kalau ini kan ya berkedok yang namanya financial market. Dan yang parahnya ada dugaan yang harus nanti dibuktikan sebenarnya kalau servernya dibuka semuanya mungkin baru tahu. Tapi masyarakat sudah tahu lah, mereka membuat comparison di dalam aktivitas kita tebak harga. Dalam 30 detik ke depan harga akan di atas atau di bawah. Kayak kita main bola over under. Oke, misalnya kita tebak di atas. Nah, problemnya adalah untuk awal-awal dikasih. Tapi setelah mereka melihat secara manual, wah ini orang banyak menang, mulai. Dugaannya adalah kayak setengah detik atau mungkin sepersekian detik kita tebak atas harga dibawa turun dulu, baru nanti kalah harga naik gitu. Dan itu sekejap mata nggak kelihatan. Nah ini yang menjadi masalah bahwa ada praktek dugaan fraudnya. Berapa Sesla? Berapa besar sampai hari ini ya? Karena ini kan global, tetapi kan ini baru bagi kita ya. Setidaknya saya gitu loh. Berapa jumlah uang yang beredar pada jenis judi modern seperti ini? Di atas triliun kalau menurut saya. Wow. Kalau Indonesia aja mungkin 10 triliun, 20 triliun ada. Global mungkin udah 100 triliun. Sumbernya dari Rusia kalau tidak salah. Binary ya. Oke, sekarang kita ke robot. Di kepala saya itu robot seperti yang ada di TV. Yang sekarang di Jepang sudah bisa melayani manusia gitu ya. Tapi dalam industri keuangan yang baru ini seperti apa robot itu sebenarnya? Robot itu sebenarnya sudah ada lama. Robot itu digunakan untuk menggantikan manusia mengambil keputusan di dalam investasi. Itu dasarnya. Yang disebut dengan mechanical trading system atau automation trading system. Which is itu bagus. Setiap orang kayak saya punya metode Astronaci. Lalu saya berpikir bahwa kalau Gema yang trading, manusia itu seringkali ada human factor. Kita selalu mengintervensi, kita selalu mungkin terpengaruh dengan fear and greed. Oke, kita bikin saja sistem secara aplikasi atau software, yang mana software ini bisa bekerja dengan software trading. Jadi software trading misalnya seperti platform, kalau di saham ya, misalnya di Indonesia ada Sukor Sekuritas atau UOB Kay Hian itu punya software. Nah, terus kalau di dunia trading itu misalnya ada MetaTrader. Nah, mereka ini menerima open source untuk orang-orang yang bisa meng-create software, masuk di dalam softwarenya untuk mengambil decision. Jadi bisa beli, bisa exit sesuai dengan program yang kita sudah siapkan. Itu dasarnya. Nah, yang terjadi di Indonesia adalah robot trading ini yang awalnya itu citranya baik, lalu kemudian dimasukin, disisipin oleh mafia-mafia ini. Di mana mereka melakukan dua. Yang pertama adalah praktiknya ilegalnya itu adalah mereka menjual skema Ponzi. Sistem multi-level marketing yang tidak ada dasarnya menjual si robot ini. Jadi instead of ngajarin orang trading atau menggunakan software ini yang awalnya memang untuk automation trading, ini orang diajak jualan dengan mirip skema Ponzi di dalam komoditi robotnya. Jadi ini otomatis di luar dunia investasi, ini ya kayak ada komoditi yang namanya robot diperdagangkan secara multi-level marketing. Yang mana endingnya beberapa contoh akhirnya default juga gitu. Yang kedua, robot ini bekerja sama dengan broker-broker, yang mana broker ini disinyalir menjadi seorang market maker yang sangat curang. Jadi market maker yang sangat curang di dalam over the counter market nama sistem perdagangannya. Kalau pasar saham itu nama perdagangannya sistemnya adalah direct market access. Ya. Nah, kayak misalnya di Indonesia ada broker yang bilateral menggunakan sistem perdagangan alternatif. Jadi saya sebagai broker, Bapak sebagai nasabah, saya ada pedagang. Jadi ya transaksi antara kita aja. Harga dunia kan sudah ada. Jadi kalau Anda loss ya pedagangnya yang ambil. Which is itu wajar. Di dunia itu wajar. Itu namanya over the counter market. Yang tidak wajar adalah kalau saya sebagai broker, saya akan melakukan segala cara untuk membantai dan membuat Bapak rugi. Nah, cara saya bagaimana? Salah satunya saya ciptakan robot. Saya dengar jumlah kerugian publik atau masyarakat atau yang terlibat di situ jauh lebih besar dibanding binary option ya dengan ini tadi. Kita tidak pernah tahu angkanya berapa. Karena dalam kenyataannya di dalam proses hukum yang berlangsung masyarakat juga takut lapor. Sehingga angka-angka yang muncul di media itu perkiraan saja. Tapi dari beberapa data yang valid jelas angkanya di atas 30 triliun.
Ini ada 11 daftar platform robot trading yang diidentifikasi sebagai investasi ilegal. Ini ada 11. Ini yang besar-besar ya? Saya rasa ya, ini yang cukup terkenal, yang promosi luar biasa ya. Ini ada yang saya pernah ditawari itu Fahrenheit. Yang lainnya ini enggak, namanya aneh-aneh gitu loh. Kalau kita kan biasanya perusahaan itu PT apa Surya apa gitu kan. Iya. Ini kayak gini nih modelnya lain-lain gitu ya. Terus jumlah kerugiannya coba. Nah ini data kerugian sementara yang kira-kira seperti ini. Tampaknya lebih besar dari ini ya. Kalau binary harusnya lebih besar. Hmm. Lebih besar. Dan kerugian-kerugian ini kan estimasi. Estimasi ya. Estimasi. Yang jumlah pelapor belum banyak ya. Belum banyak. Banyak orang yang kecil-kecil ini masalahnya kalau ruginya cuma 2 juta, 3 juta tapi Ngapain lapor ya? Nah, ngapain lapor? Tapi 2 juta kali 1 juta orang. Betul Gimana? juga ya. Iya kan? Oke, itu tadi kita sudah bahas 2. Sekarang kripto. Jujur saya agak tertarik dengan kripto karena itu perdebatan yang luar biasa. Elon Musk itu juga sampai menciptakan kripto kan. Saya kagum sama manusia satu ini. Iya. Yang baru saja dikunjungi oleh presiden di sana. Kripto itu seperti apa juga? Kripto sebenarnya digital currency. Kalau uang yang kita gunakan kan disebut fiat money. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa kita pasti akan transisi ke era metaverse, ke era digital currency. Mungkin 30 tahun dari sekarang, ya kan? Karena kan pada dasarnya kita juga sekarang pembayaran sudah pakai e-wallet kayak GoPay, terus kemudian PayPal, ya. Nah, digital currency ini memang sengaja dibuat walaupun itu tahun 2009, Bitcoin awalnya mulai ya. Dan Satoshi itu kan juga nggak pernah tahu orang yang mana. Nah, dan Bitcoin waktu itu atau cryptocurrency bahayanya kan digunakan oleh underworld untuk bertransaksi narkoba, senjata segala macam kan itu memang desentralisasi dan tidak teregulasi. Berkembang makin ke sini, makin banyak karena muncul turunannya di dalam dunia kripto nanti ada NFT non fungible token yang bisa digunakan juga untuk copyright dan seterusnya ya. Ini artinya dunia yang baru, ekosistem digital financial yang baru yang makin luas dan fraudnya juga ada. Di mana fraudnya yang terjadi di kripto selain ada curi-mencuri kripto dari server, terus kemudian ada lagi karena kripto ini memang konsepnya juga desentralisasi, bilateral. Jadi setelah orang menerbitkan kriptonya mau dihabisin, mau dihancurin kayak gimana, ya itu tidak ada yang mengurusi. Tidak ada pengawas. Kalau kita saham initial public offering, harganya hancur mungkin bisa disorot publik atau OJK mungkin bertanya segala macam. Tapi kalau kripto ya nggak ada gitu. Nah disitulah yang saya selalu bilang mereka ini seakan-akan menjual narkoba di apotek gitu. Saya suka istilah itu. Seakan-akan menjual narkoba di apotek. Wow. Jadi ada 3 produk ini tadi sebenarnya bisa dikatakan adalah ini berisiko tinggi ya. Berisiko tinggi dan kripto yang bagus kayak Bitcoin, Ethereum itu adalah instrumen investasi atau trading yang bagus sebenarnya. Tapi juga berisiko tinggi. Lebih berisiko. Jauh lebih tinggi risikonya dibanding saham jauh sekali. Saham yang kita kenal selama ini. Ya, saham pun kan ada saham yang di Indonesia, ada saham yang di Amerika misalnya kan. Mereka memiliki tingkat fluktuasi yang berbeda. Tapi jauh lebih berisiko yang 3 tadi. Ya, yang kripto lumayan ya, resikonya lumayan tapi ya gainnya bisa gede sekali gitu. Saya sempat nonton saya lupa judulnya. Jadi ada kripto yang dibikin oleh anak muda dari Inggris yang kemudian membuat banyak orang-orang miskin termasuk salah satunya dari Kanada itu. Dalam semalam itu hilang semua hartanya yang dia kumpulkan selama kurang lebih 15 tahun bekerja. Karena konsepnya pump and dump. Ya. Jadi awalnya kan dibangun oleh hype, setelah harganya naik, mereka panen, yang beli ya orang-orang itu kan. Setelah yang punya pesta keluar ya habislah, rontok sudah. Oke, 4, saham kita tidak perlu bahas. Itu sudah terbiasa bagi kita. Yang kelima tadi itu loh. Copy trade. Copy trade itu seperti apa? Copy trade itu bagus pada dasarnya karena dia mencoba mengcopy trader yang dianggap handal, diikuti followernya. Jadi trader ini masuk apa, yang lainnya ngikut. Mirip sama robot, tapi robot itu kan untuk masing-masing. Robot mengerjakan programming yang diminta, dia jalan sendiri. Kalau copy trade saya follow. Jadi misalnya Bapak master trader gitu, hebat. Terus portofolionya bagus, dibangun bagus. Apakah itu benar ataupun itu bisa dibangun, tidak ada yang tahu. Lalu saya ikut. Bapak klik apa, saya klik apa. Dan sudah ada kejadian. Copy trade yang bagus ya ada gitu. Tapi ada copy trade yang memang bermain di ranah ini, tapi pada akhirnya menjegal orang. Apa bedanya dia sebagai broker? Dan copy trade itu kan pasti attach dengan broker tertentu. Berarti kan antek-antek broker ini bisa menjadi agen atau menjadi tokoh.
membuat copy trade. Awal-awal dikasih dulu 3 bulan 4 bulan pertama. Terus kemudian habis itu diduga dia bisa bermain, dihancurin lah, dibikin rugi. Nah ketika 3 bulan ini kan orang-orang greedy kan. Yang awalnya masuk kecil karena dia merasakan nikmatnya mulai digulung. Nah mereka kan monitor. Setelah itu ya tinggal tunggu waktu panennya. Gitu. Gema, saya berterima kasih mendapatkan kuliah darimu sekitar 5-10 menit yang pertama tadi dengan ini dan saya sedikit bisa memahaminya. Saya masuk pada fokus kami di sini karena fokus podcast saya ini kan publik ya. Yeah. Terutama yang ada variannya dengan ekonomi dan politik. Bagaimana bisa kemudian yang tertipu itu, saya terpaksa gunakan kata yang tidak menyenangkan ini loh, tertipu loh, adalah orang-orang yang kita anggap kelas menengah atas. Di situ ada banyak artis kan pasti banyak temannya kan, ada bahkan banyak pejabat yang mungkin karena faktor risiko politik atau risiko ekonomi lebih kuat menahan diri untuk tidak terbuka. Bahwa gua rugi nih, gua kena nih. Yeah. Kalau artis kan biasanya terbuka gitu. Yeah. Ini ada beberapa contohnya. Coba ditampilin nama-namanya. Nih, ada beberapa yang saya kenal di sini. Rosa ya gitu ya. Ini kan orang-orang yang menurut saya ini artisnya, belum lagi pejabatnya. Yeah. Karena yang saya tahu itu ada. Banyak ya? Banyak. Banyak ya? Banyak Saya banget. bertanya beneran nih. Saya nggak bisa nyebut nama lah, tapi banyak. Pasti Banyak ya? Banyak. Bapak Ya. juga nggak mungkin nyebut nama di sini karena Nah sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi dengan masyarakat kita yang kemudian kelompok kelas menengah yang lebih paham tentang teknologi bahkan kenapa bisa kena dan dalam jumlah yang kadang-kadang mencengangkan. ada 3 kata alasannya, kesimpulan saya. Yang pertama adalah lelah. Nanti saya jelaskan. Oke. Mereka lelah, 2, mereka arogan, yang ketiga reckless. Oke. 3 ini. Reckless, nanti mungkin yang belum paham di Google aja. Saya reckless bahasa Indonesia saya bingung, mungkin Apa ya? selebor kali ya. Ya bisa selebor, bisa berlebihan. Reckless itu tidak bertanggung jawab melakukan sesuatu lah ya. Ya. Jadi 3 ini, lelah. Kena pandemi mereka itu lelah. Mereka bisnisnya hancur, mereka capek mental, mereka dikurung di rumah, psikologisnya kena, materinya kena, lelah. Oke. Butuh jalan keluar, way out. Mereka melihat ini sebagai jalan keluar. Kenapa? Karena flexingnya itu yang luar biasa. Ya. Seperti tadi Bapak bilang, anak muda tiba-tiba jadi sultan. Pas momennya ketika orang lagi susah. Jadi kan kelelahan ini bersambut gitu. Wah saya mau seperti mereka. Ya kan? Bisnis lagi hancur aja mereka bisa kaya, kenapa enggak? Iya. Itu sangat mungkin dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka reckless. Mereka ini masyarakat Indonesia termasuk orang-orang dekat kita mungkin. Dan saya berusaha untuk tidak. Saya mengamati. Minim literasi dan mereka tidak mau belajar. Untuk memahami sesuatu. Memahami satu kalimat pun, anak-anak muda sekarang pun sudah susah untuk memahami satu kalimat yang mungkin agak berat. Itu mereka nggak mau gitu. Dan they don't have time. Ya saya agak paham kalau soal itu karena contoh nih podcast ini banyak yang bilang terlalu berat bahasanya. Saya curikan juga nanti Gema dibilangin, Gema lu bahas terlalu berat tuh bahasanya di tempatnya Bang Akbar tuh gitu. Oke. Ya padahal kan hal-hal seperti ini adalah hal yang bisa menjadi khazanah buat kita. Oke. Ya kan? Dan mereka tidak mau. Terus mereka minim literasi, tidak paham, tidak mau melakukan verifikasi dan double check, lalu buta. Itu yang kita kategorikan reckless. Mereka punya duit itu cari susah sekali. Tapi mereka hamburkan dengan begitu, dengan harapan-harapan atau mimpi-mimpi kosong. Itu reckless bagi saya. Dan yang ketiga adalah arogan. Orang-orang yang kena itu juga bukan orang yang baru. Ya. Banyak orang-orang yang maaf kata yang kemarin yang rame-rame sampai banting laptop segala macam. Dia ini investor saham loh. Dia punya pengalaman di saham, dia bukan orang-orang yang zero hour. Dan dia tahu exactly mekanisme perdagangan yang legal seperti apa. Dan dia merasa dirinya, wah aku kan gampang ini saham ini sedikit hasilnya, aku harus dapat yang lebih besar. Arogan kan, sombong kan, dia tidak punya planning yang jelas, masuklah ke dunia yang ini. Lalu setelah kena dia merasa menjadi korban. Jadi 3 ini. Dan 3 ini bisa terjadi hanya karena pandemi. Kalau tidak ada pandemi, ini nggak akan meledak. Oh, kenapa begitu? Itu tadi, pandemi membuat orang lelah itu menjadi psikis yang awal. Karena saya jalanin dunia ini kan dari tahun 2007. Bergejolak-gejolak krisis dunia kan saya jalanin semua. 2007-2008 itu kena subprime mortgage. Terus kemudian 2011 itu perang, Libya. Gaddafi diturunin. 13 itu trade deficit. Kita market jungkir balik ada crash. 2015 itu ada tapering. Quantitative easing. 2018 kita kena yang namanya trade war China. Ini tidak membuat adanya fluktuasi.
Dari bisnis kita sendiri, kita bikin seminar, bikin apa, ngajar, jual. Kita kan ada produk, karena saya pencipta ilmu, saya menciptakan ilmu dalam bentuk e-learning. E-learning kita tuh naik kenceng, trading community itu kita dibeli orang juga gitu. Pas pandemi. Sebelum pandemi atau sesudah pandemi ini, sekarang mungkin endemi kita ngomongnya, back to normal. Oh ya? Ya. Dan nggak bisa dipungkiri, dulu sebelum pandemi kita taunya Zoom itu kita nggak banyak yang tahu. Tidakkah model bisnis atau tata cara kita menjalani kehidupan termasuk kehidupan ekonomi itu berdasarkan pada zaman yang berjalan. Yang saya maksud adalah di situ ada teknologi. Jadi bukan karena pandeminya malah, tapi memang karena kita masuk pada sebuah situasi. Contoh misalnya kripto. Kripto kan bukan barang baru, jauh sebelum pandemi kan. Betul. Dia berjalan bersama dengan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan pada masyarakat itu. Tidakkah seperti itu? Yang jadi masalah adalah kita bergantung pada teknologi itu naik kebutuhannya sampai mungkin 4-5 kali lipat karena pandemi kan. Kalau itu ya. Jadi root cause-nya kan, probable cause-nya itu sebenarnya karena pandemi gitu. Jadi tanpa adanya makro secara kehidupan, behavior atau culture manusia hidup yang berubah ini, maka baik yang penipuan maupun yang legal juga nggak akan naik. Bursa Efek Indonesia selama dia berdagang dari tahun 80-an itu mencapai transaksi tertinggi per hari itu ketika pandemi. Oh, Di Januari 2021 menembus 21 triliun per hari transaksinya. Tidak ada pandemi ini, tidak ada milenial yang meninggalkan pekerjaan aslinya untuk masuk ke market, tidak mungkin. Sampai sekarang buktinya tidak kembali lagi 20 triliun, sudah back to normal. Jadi ini memang fenomena. Fenomena yang harus menjadi pembelajaran buat kita bahwa teknologi atau digital ecosystem itu bisa menolong dan juga bisa menghancurkan dengan benar-benar sadis gitu. bagian dari pertanyaan saya yang tentang ini tadi adalah saya melihat, mungkin saya keliru. Identifikasi saya tentang para pelaku dan atau orang yang terdampak pada bisnis yang baru tadi adalah itu milenial. Ya, Apakah saya benar tentang itu? benar. Mostly milenial. Karena memang bonus demografi itu kan Pak Ahok udah bilang waktu zaman itu. Indonesia ini diambang dapat bonus demografi yang tinggi. Oke. Dan pelaku-pelaku ini sebenarnya adalah anak-anak milenial yang pada akhirnya menyeret, ngajak omnya, tantenya. Akhirnya mereka yang tua-tua yang generasi X ikut juga, yang baby boomernya ikut. Gitu. Tanpa mereka tahu apa-apa kan. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita mau lihat dari persentase memang milenial. Dan milenial saya kategorikan mungkin 18 tahun sampai 35 atau 40 tahun lah. Itu masih kita kategorikan milenial ya. Apakah saham, perdagangan saham konservatif ya, yang saya bicara tentang konservatif itu tidak cukup bagi mereka? Oh, tidak cukup. Karena saya lihat itu ada data kecil saya lupa tampilkan. Sekarang itu pelaku saham itu sekarang yang milenial itu sudah sampai 8 juta sekian. Iya. Naik 12% dibanding tahun sebelumnya yang sekitar 7, sekian gitu ya. Kenapa sampai kemudian ada yang memilih pada jenis perdagangan modern tadi yang berisiko itu? Satu, saham dianggap lebih sulit. Karena Anda harus mengerti sahamnya, harus buka akunnya ribet. Karena sama dengan yang ini. Oh, itu beda sekali. Itu buka akun sebentar aja buka. Dan kemudian kan mereka maunya adalah sistem experience yang gampang. Coba tebak atas atau bawah, tebak klik aja. Terus kalau robot, saya nggak perlu tradingin deh gitu. Karena teman-teman saya yang di dunia penerbangan, baik itu pilot ataupun pramugari, mereka males, mereka nggak mau belajar. Kenal sama saya saham, saya ini capek deh. Mendingan saya ikut teman saya yang jelas-jelas ada robot itu, saya nggak perlu tahu apa-apa, pokoknya titip duit. Nah, budaya titip duit tanpa dia tahu, minta orang lain mengelolakan, dia dapat hasil. Ini awalnya. Karena saham juga sama. Saya main saham nih, meskipun tidak banyak. Kan saya titip juga ke broker saya, dalam hal ini broker resmi loh ya. Ya. Apa bedanya? Ya sebenarnya kan titip-titip itu kan satu tidak boleh. Mereka kan tidak boleh mentradingkan. Yang kedua adalah kalaupun di saham, ya titip misalnya Anda membeli satu saham tertentu yang bagus, itu kan pegang asetnya. Oke. Ya, yang ini satu ini kan tidak. Robot itu dianggap bisa titip, terus kemudian mereka juga tertarik kalau ngajak temen beli robotnya dia dapat komisi yang gede gitu, langsung cash. Jadi ini udah ke-blend antara dia menjadi seorang investor atau menjadi seorang tukang jualan robot itu udah nggak jelas gitu. Dan di mata mereka adalah ribet lah kalau saham, nanti harus sahamnya apa, pusing saya ngeliatnya. Yang ini aja gampang deh, saya nggak mau tahu, titip duitnya robotnya yang jalanin selesai. Ini yang dibangun hype-nya. Tapi mereka diyakinkan dengan hasilnya yang bagus gitu ya. Itu kenapa bisa begitu tuh? Artinya kan memang menguntungkan sebenarnya kan? Iya. Setidaknya bagi mereka nih, yang kemudian tertarik dan mengajak orang lain gitu. Ya.
Mengajak orang lain itu bukan karena hasil investasinya, tapi komisi daripada kalau dia jual robotnya. Oh begitu ya. Makanya saya bilang, ini ada dua. Yang pertama adalah skema Ponzi-nya itu jualan MLM di robotnya. Yang kedua adalah karena memang ada hasilnya. Nah sekarang ada beberapa kasus, hasilnya ada tapi nggak bisa ditarik duitnya. Oh, oke. Nah ini kan masalah juga. Gemma, kau bisa menyebutkan nggak sih kalau memang tidak bisa menyebutkan namanya, mungkin secara garis besar saja. Benar nggak sudah ada yang kaya dengan seperti ini? Yang kemudian ternyata kayanya itu secara legal, resmi tidak ditangkap seperti Indra. Ada, banyak. Ada. Banyak. Emiten-emiten itu kan juga. Yang saya maksud ini bukan saham konservatif ya. Oke. Yang ini loh, yang kita bahas ini. Binomo. Nggak ada. Kalau yang kayak robot Binomo kayak begini yang digembar-gemborkan ya Pasti loss. udah pasti habis. Wow. Udah pasti habis. Kecuali yang jalur benernya ya, misalnya ada trader forex atau trader gold yang akhirnya make money gitu, ada. Tapi kan nggak gampang. Yang digembar-gemborkan mereka kan jutaan orang tidak menyadari cari uang itu segampang membalikan telapak tangan, nggak perlu kerja itu. Itu kan iklan ya. Followernya nggak ada yang bener itu, udah pasti hancur semua. Bisa nggak kita dapat duit? Bisa. Kita juga dapat duit. Murid-murid saya dapat duit. Tapi coba tanya ke mereka, segampang itu? Oh tidak. Perjuangannya luar biasa. Jadi nggak ada yang kaya gara-gara itu? Ya dari yang rame-rame ini kan, nggak ada. Ada yang kaya, tapi kemudian kayanya 2 hari, dituntutnya 20 tahun. Ada, ya. Oke, saya bicara tentang negara di sini. Dalam kondisi seperti ini, di mana posisi negara, Gemma? Kan ini bukan wilayahnya OJK, Ya. ini wilayahnya Bapepti. Ya. Bapepti telah menutup dan atau mengendalikan, saya nggak ngerti bahasa yang tepatnya apa. Belum masalahnya sudah selesai, malah penanggung jawab Bapepti malah ditangkap gara-gara minyak goreng kan gitu ya. Oke, kita fokus tentang ini. Di mana posisi negara seharusnya berada dan bagaimana polanya? Saya waktu itu juga podcast sama beberapa pemangku kepentingan. Saya mengatakan juga meeting tertutup dengan mereka, negara ini juga sedang bingung. Pada saat mereka lagi sibuk nangkepin pinjaman online ilegal, ini kasusnya keluar. Mereka nggak ada orang, nggak ada tim, itu satu. Kedua, akselerasi digital tidak diikuti dengan akselerasi knowledge dan skill. Mereka juga bingung ini lagi ngapain sebenarnya. Okay. Ini barang apa lagi baru yang keluar. Mereka harus mengkaji ini, itu, dan seterusnya, udah ketinggalan. Teman-teman dari Barreskrim juga bingung. Makanya kita dialog. Ini fraudnya di mana ini sebenarnya? Kena pasal berapa? Undang-undang apa gitu? Iya kan itu yang dipermasalahkan. Okay. Jadi waktu saya podcast sama Denny Sumargo, waktu itu belum kejadian tangkap tuh. Iya. Saya ditanya, ya karena saya sebagai attorney, saya lawyer juga, saya lihat kemungkinan ini loh pasalnya. Ternyata benar kejadian yang diperkarakan kan itu. Nah, sekarang kalau kita katakan robot itu tidak bisa diatur. Karena robot kan mechanical trading system, semua orang bisa bikin robot. Dan itu aplikasi? Aplikasi, software. Iya. Yang jadi masalah kalau robot ini dijual secara ilegal melalui Ponzi scheme. Nah itu ada hukumnya, jelas. Dan juga robot ini misalnya terbukti menjadi alat untuk melakukan kejahatan kriminal keuangan misalnya. Itu bisa, ya kan? Jadi apakah robot ini ranah OJK atau Bapepti? Tidak. Robot itu ya robot gitu. Tapi belakangnya misalnya pialang-pialang yang digunakan dan memang tidak benar, nah itu ranahnya Bapepti. Pasalnya sudah ada nggak? Untuk yang mana nih? Untuk katakanlah ini kan yang paling heboh kan tentang siapa namanya itu? Doni dengan Indra kan? Itu kena pasal berapa nantinya itu? Ini saya perlu jelaskan juga kepada para penonton saya. Mas Gemma ini dimintai tolong, kata tepatnya apa ya? Bekerja sama dengan Barreskrim, semacam tim asistensi lah kira-kira gitu. Narasumber lah. Narasumber gitu ya. Jadi kita juga layak bertanya lah karena beliau pasti berteman dengan teman-teman di Barreskrim di sana. Orang seperti Doni dan Indra itu kena pasal dan undang-undang mana dan kemudian kemungkinan juga orang-orang yang akan terjerat nantinya. Karena saya yakin bukan cuma dia nantinya yang kena. Ya, yang disangkakan kan di dalam berita kita juga sudah tahu bahwa itu ada 303 perjudiannya. Okay. Terus kemudian ada penipuannya. Ya kan? Terus kemudian yang paling beratnya pencucian uangnya. Sebenarnya di situ. Jadi kenapa dibilang ada penipuannya? Karena platformnya. Itu yang kita bisa lihat ada dugaan penipuannya.
Nah, ini yang saya selalu katakan bahwa affiliator itu sebenarnya tidak bisa dikatakan dia menipu. Tapi Jadi gini, bagaimana mungkin dia, karena platform bukan punya dia hanya tenaga ahli untuk sales. Nah, pertanyaannya adalah untuk dia dikatakan menipu kan dia harus ada niat menipu. Apakah dia waktu menjual sesuatu dia tahu bahwa ini akan merusak orang, akan menyebabkan kematian nih misalnya. Ini mens rea nggak bisa dibuktikan kan. Nah ini yang agak sulit. Bagaimana itu ditetapkan sebagai penipu misalnya. Ada penipuannya atau unsur fraudnya. Tapi kalau dilihat dari satu kesatuan, ya bisa jadi. Tapi unsur perjudiannya sebenarnya ada mengacu dari negara-negara yang ada di luar gitu loh. saya kok melihat dari jawaban ini bahwa sebenarnya kita secara perundang-undangan tidak terlalu siap dengan itu ya. Oh iya. Mumpung ternyata juga Gema adalah seorang pengacara. So, ini sekaligus untuk menyampaikan kepada teman-teman kita di DPR. Mumpung ini saya masih terlibat dulu ketika saya masih di sana. Revisi Undang-Undang KUHP. Apa kira-kira yang harus segera dimasukkan ke dalam agar kemudian pola dan metode bisnis yang berisiko tadi ini bisa tercover dalam KUHP yang belum diketok gitu. Jadi menurut saya sih KUHP itu harus mencakup yang namanya financial fraud. Oke. Insider trading, sebenarnya ada sih. Kalau insider trading ada di Undang-Undang Pasar Modal di pasal 104 itu hukumannya di situ. Kalau tidak salah 101 atau 2 saya lupa. Yeah. Pokoknya di situ sudah jelas ada insider trading. Nah tapi kan banyak financial fraud lainnya yang belum masuk. Nah itu bisa dijerat sebenarnya melalui revisi terus ditambahkan. Ya, kalau menurut saya mumpung nih belum diketok ya, karena kan pertumbuhan atau cabang-cabang bisnis yang berbasiskan teknologi yang tidak tercover di dalam produk undang-undang kita itu berjalan lebih cepat. Benar, dibanding itu yang produk saya kita bilang, sendiri. akselerasi digital investment itu kan tidak diimbangi dengan akselerasi hukum dan seterusnya. Coba, kayaknya Gema dan teman-teman perlu memikirkan itu deh. Iya. Iya kan, Anda kan paham tentang bisnis ini kan, pola ini. Coba bikinkan sedikit catatan, ada paper yang you bikin, serahkan ke teman-teman. Saya yakin teman-teman di sana, terutama di Komisi 3 ya, dan di panjanya itu dan seharusnya mereka aware dengan ini. Betul. Karena kenyataannya banyak korban. Banyak korban. Saya harus hati-hati mengajukan ini. Karena saya dengar juga, ini kan banyaklah di rumor di dalam masyarakat kita itu banyak berkembang. Tiba-tiba muncul orang kaya baru di kita dan itu adalah milenial. Dan kekayaannya nggak karu-karuan. Ya. Banyak yang bertanya sama saya, Pak Akbar, Mbok ditanya po, bisnisnya apa saja? Masa dari podcast misalnya, atau dari menjadi semacam bintang iklan misalnya, kok sampai bisa beli ini itu. Dalam hati saya, ya rezekinya banyak kali, ya kan? Tapi kan ya namanya juga orang bertanya ya. Lawang podcast saya ini tetap aja miskin meriah, gitu ya. Nggak dapat apa-apa. Tapi ya itu memang bukan tujuannya saya mendirikan podcast ini. Saya kembali pada pertanyaan. Ada yang mengatakan bahwa harus ada kecurigaan dari para pihak untuk kemudian mencoba mengidentifikasi jenis-jenis bisnis yang baru ini yang bisa saja ditunggangi untuk pencucian uang. Anda tadi pada beberapa bagian menyebutkan pencucian uang. Coba berikan sedikit kita analisis menyangkut pertanyaan saya ini, Ragema. Yang pertama adalah pesan saya sih jangan julid ya buat orang lain. Indonesia ini memang agak aneh gitu. Ada tetangga punya mobil baru, kerjanya di rumah dibilang babi ngepet. Betul. Kayaknya kok susah sekali lihat orang senang gitu kan. Jadi menurut saya kita mulai dari situ dulu. Itu kan rezekinya orang gitu kan. Karma baik bisa jadi ya kan. Dan itu bukan urusan kita selama dia taat pajak, bayar pajak selesai. Kalau di negara lain di Amerika nggak ada yang peduli. Kamu mau kaya, yang penting IRS tidak bermasalah dengan kamu ya sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, susah mau ngomong pencucian uang itu gimana caranya. Itu kan sebenarnya opini karena hati dengki lihat orang lebih enak hidupnya. Betul. Iya kan. Nah kalau misalnya kita lihat teman-teman kita yang milenial yang sukses kayak Bro Raffi Ahmad misalnya. Itu kerjanya udah kayak sapi Pak. Sapi mungkin kalah berat sama dia. Bangun pagi jam 7, selesai jam berapa. Misalnya dia dapat uang, syuting gede. Kebetulan murid saya produser film. Kayak misalnya produser film atau sutradara yang terkenal di Indonesia, satu film dia dibayar 1-3 M. Oh ya, itu bisa lebih besar dari itu. Nah, misalnya nih anak-anak muda yang artis-artis muda milenial lah, dia punya masa. Kayak misalnya Bro Deddy Corbuzier deh, ya Master Deddy itu.
Berapa dia dapat dari podcastnya? Dia sekarang berapa? 18 juta ya? Ya, gila. Bukan subscriber nggak hitung, view-nya kan. View-nya gitu kan? Ya, estimasi mungkin 3 sampai 5 M sebulan dia dapat. Iya, saya yakin itu. Berapa tahun? Iya. Iya kan? Nah, kemudian Kayaknya saya harus belajar sama Dedi ya. Harusnya. Dad, ajarin gua dong. kan udah mirip juga kepalanya. Kita kan agak-agak botak tuh. Ya, luar biasa, luar biasa. Asal Anda tahu saja, saya salah satu penontonnya dari Corbuzier. Nah, sama, saya juga. Artinya memang dunia berubah dan kalau kita lihat mereka itu viral dan mereka dapat duit. Katakan deh kerja keras mereka dapat 20 M. 20 M itu nggak ada artinya. Kecil lah di mata dunia 20 M apa artinya kan gitu. Beli satu Lamborghini yang mahal aja mungkin habis duitnya. Dari 20 M katakan dia berinvestasi. Dia belilah saham waktu crash kemarin naik bisa 100%. Dia belilah kripto dengan uang 1 miliar, ada kripto yang dia dengar dari teman-temannya bakal naik, itu sekali naik 2.000-3.000% loh Pak. Kalau dia taruh uang cuma 3-4 M, apa nggak bisa langsung bisa jadi 10, 50, 100 M. Berapa lama nih? Dia bermain 2 tahun aja selama pandemi. Mungkin uang dia 30 M udah jadi 300 M. Orang di Indonesia hidup dengan 300 miliar tuh udah nggak perlu kerja sampai mati, taruh deposito dengan rata-rata bunga 4% aja mau ngapain? Ini teman-teman ini kayaknya kita tahu usah bekerja setengah mati deh, kita belajar sama Gema aja deh. Enak dengarnya nih 200-300 miliar gitu. Dan itu kenyataan tuh angka yang kita hitung. Jadi kita sebenarnya juga menghitung, tapi kita diam, kita nggak julid. Oh si ini, potential income-nya begini. Tapi ya memang ada kita temukan orang-orang yang tiba-tiba nggak jelas ujung pangkalnya, tiba-tiba buah meledak gitu. Saya sih menghadapi itu ya Tuhan, kita bersyukur dia bisa kaya, mudah-mudahan saya selanjutnya gitu aja udah. Maksud saya itu adalah pertanyaan-pertanyaan publik seperti itu harus saya sampaikan di sini karena kan kita lagi belajar sama Anda nih. Adalah jangan sampai kemudian efeknya adalah masyarakat yang dirugikan. Ya. Dampak dari itu kemudian ada masyarakat yang mungkin saja kebetulan lagi punya rezeki, punya duit dan kemudian dia loss karena ketidakpahaman dan kemudian dia dimanfaatkan. Yang harus dibangun adalah kita tidak bisa menyetop niat jahat orang. Tapi orang-orang menjadi pangsa pasarnya ini yang harus kita edukasi. Contoh, banyak orang berkata Indonesia itu yang namanya kendaraan umum tidak disiplin. Yang namanya mikrolet, berhenti seenaknya, ambil penumpang. Tidak bisa diberantas. Caranya gimana? Penumpang yang didenda kalau naik misalnya kan. Selesai. Kalau demand-nya diputus rantainya, suppliernya nggak akan bisa hidup. Maka orang-orang ini supaya tidak tertipu ya mereka harus. Karena ini kayak hukum alam. Ya bagaimanapun orang yang tidak tahu apa-apa akan dimakan sama yang tahu. Dan itu hukum prinsip ekonomi sebenarnya. Nah itu yang memang kita dengan podcast kayak gini, saya senang sekali bisa diundang supaya kita terus menjaga stabilisasi melalui pendekatan-pendekatan kognitif sehingga orang itu bisa belajar dan akhirnya terketuk kok hatinya. Dan itu semua ada karmanya sih. Maksudnya kayak ada waktunya lah kalau pahalamu memang besar ya nanti Tuhan akan atur gimana caranya untuk melindungi. Dan yang paling di ujungnya adalah memang negara harus menunjukkan diri ya. Ya. Negara mesti punya tim. Mungkin kalau misalnya bisa meng-hire atau menggandeng pihak-pihak praktisi itu lebih baik. Daripada mereka nggak ngerti, mereka blunder sendiri di dalam dan mengambil keputusan yang salah, nangkep orang yang salah, ini lebih panjang nanti urusannya. Iya, dan yang saya maksud adalah negara itu kan harus hadir dalam bentuk aturan. Ya. Dan aturan itu bernama undang-undang. Betul. Jadi memang harus ada ya. Harus ada. Ya untuk mengcover jenis-jenis bisnis yang kemudian juga potensial menjadi jenis-jenis kejahatan baru. Ya. Dan menurut saya Indonesia sudah harus mulai ada yang namanya common law. Oke. Indonesia tidak punya common law, dikit-dikit jadi pidana kan repot. Indonesia cuma taunya pidana perdata kan gitu. Pelanggaran dikasih sanksi administratif tetapi tidak dijalankan. Nah kalau memang mau diambil ke penegak hukum sampai ke pengadilan, bikinlah common law. Udah. Jadi nggak ada lagi yang namanya pidana di atas urusan yang receh-receh gitu. Gema, makasih ya. Terima kasih Pak. Saya belajar beneran. Waduh, gitu ya. saya yang belajar. Dikasih belajar kesempatan. pada orang yang menurut saya paham untuk ini dan dari penjelasan ini kemudian kami kembalikan kepada pemirsa penonton saya di sini bahwa ternyata memang ada jenis bisnis baru yang potensial dan dalam beberapa kasus sudah berwajah kejahatan baru. Nah, kembali pada kita mau nggak belajar untuk kemudian tidak berada pada kelompok yang dirugikan atas ketidakpahaman kita itu tadi. Saya undang Mas Gema Wiyardi ke sini karena
Itu tadi karena saya pikir dia paham tentang ini. Sekali lagi ya Mas, makasih ya. Terima kasih Bang. Ya, selamat untuk posisi barunya yang Terima kasih. kita sembunyikan tadi ya. Kita sembunyikan nanti biar publik yang lihat. Baik, demikian pemirsa kuliah 2 semester hari ini, dua SKS maksud saya tentang industri keuangan yang terbaru, tepatnya barangkali teknologi bisnis berbasiskan teknologi aplikasi yang baru. Anda boleh menyebut apa saja, tapi intinya kami sedang membahas apa yang sedang terjadi di masyarakat kita. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Baik. Luar biasa.